Halo semuanya, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngobrol-ngobrol tentang numerasi dan implementasi numerasi dan banyak lagi deh tentang numerasi lainnya. Pastinya aku bakal ditemenin dengan kakak-kakak yang hebat lainnya. Oke, sebelumnya aku bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Meliana Aristin, biasa dipanggil Amel, dari Pendidikan Matematika 2020. Oke, dan saya hello dulu dong buat kakak-kakak narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo Kak Laila, halo Kak Rahmat. Halo. Mungkin dari angkatan 2021 atau 2022 belum mengenal Kak Rahmat dan Kak Laila. Oke, mungkin dari Kak Rahmat dan Kak Laila bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan namaku Muhammad Rohmatullah Hidayah, biasa dipanggil Rahmat, dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2020, kelas pagi. Halo, aku Laila Tulmi Faida, biasanya dipanggil Laila, dari Prodi Matematika 2020 Apagi. Oke, langsung saja. Kan topik kita kali ini kan tentang numerasi dan implementasi numerasi. Jadi, sebenarnya numerasi itu apa sih, Kak? Mungkin dari Kak Laila terlebih dahulu nih bisa menjelasin. Kutip Kemendikbud 2021, numerasi adalah kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan berhitung dalam kehidupan sehari-hari dan menginterpretasikan informasi kuantitatif yang ada di sekitar kita. Kemampuan ini dibuktikan dengan adanya rasa nyaman terhadap bilangan dan kepandaian dalam mengaplikasikan keterampilan matematika. Secara sederhananya, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan dari Kak Laila kali ini benar-benar seru sekali. Kalau kita bisa belajar tentang numerasi, apalagi kalau kita bisa bermain dengan angka dan bilangan. Lanjut, setelah kita mengenal sekilas tentang numerasi, yuk kita mengenal bagaimana sih implementasi numerasi itu. Oke, dari sini mungkin dari Kak Rahmat nih bisa menjelaskan bagaimana sih Kak implementasi numerasi itu. Sebelumnya, aku mau menerangin dulu nih, implementasi itu apa. Implementasi merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal, aktivitas yang memiliki tujuan tersendiri, dan dalam penerapannya, implementasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi bisa dikatakan, implementasi numerasi ialah sebuah penerapan atau pelaksanaan dari numerasi yang hal ini dimuat dalam asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat AKM. Nah, AKM ini dilaksanakan guna menggantikan dari ujian nasional atau UN mulai tahun 2020 yang diterapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari SD, SMP, dan SMA. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya itu dari kelasnya. Kalau UN itu dilaksanakan pada jenjang akhir, misal SD kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA kelas 12. Sedangkan AKM ini dilaksanakan pada kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Ya, dan tentu saja hal ini juga memiliki dampak kepada seluruh siswa yang mengikuti AKM. Salah satu dampaknya adalah untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Wah, penjelasan dari Kak Laila dan Kak Rahmat kali ini benar-benar keren banget. Kita jadi tahu apa itu numerasi dan tentunya kita jadi tahu bagaimana implementasi numerasi itu. Untuk sesi selanjutnya kita bakal tanya jawab nih. Tentunya dengan Kak Laila dan Kak Rahmat. Pertanyaan ini sudah kita kumpulkan lewat IG story. Teman-teman semua yang ingin tahu apa itu numerasi dan ingin mengenal bagaimana implementasi numerasi itu. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, paling banyak banget ditanya sama teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu apa sih Kak numerasi itu? Jadi, keterampilan numerasi menurut Kemendikbud 2021 adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan menganalisis matematika dalam konteks yang berbeda untuk memecahkan masalah yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, matematika sangat sering digunakan, misalnya saat berbelanja,
menghitung jarak atau waktu yang kita tempuh untuk pergi ke suatu tempat, dan menghitung luas tanah. Semua itu membutuhkan numerasi kan? Maka kegiatan yang berbeda ini membutuhkan keterampilan numerasi yang sangat tepat. Wah, sangat kompleks ya Kak keterampilan numerasi itu. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua bisa dijelaskan lagi nih Kak, apakah numerasi dan pelajaran matematika itu sama? Dan untuk pertanyaan kali ini bisa dijawab mungkin oleh Kak Rahmat. Perlu diketahui bahwa keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Perbedaan keduanya ialah terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilannya. Pembelajaran matematika itu sendiri belum tentu menumbuhkan kemampuan numerasi. Pembelajaran matematika hanya sekedar memahami konsep dasar, lalu memecahkan soal dengan rumus yang telah ada, dan terkadang belum bersifat aplikatif yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saat permasalahannya seringkali tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non-matematis. Sedangkan literasi numerasi merupakan bagian dari matematika. Literasi numerasi bersifat praktis, yaitu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi merupakan bagian dari matematika. Literasi numerasi bersifat praktis, yaitu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan kewarganegaraan, memahami isu-isu dalam komunitas, profesional dalam pekerjaan, bersifat rekreasi, misalnya memahami skor dalam olahraga dan permainan, dan kultural, sebagai bagian dari pengetahuan mendalam dan kebudayaan manusia madani. Oh, jadi begitu ya Kak. Bisa dikatakan kalau numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang bisa dipelajari dalam kurikulum. Akan tetapi, pembelajaran matematika itu sendiri belum tentu membutuhkan kemampuan numerasi. Untuk pertanyaan ketiga, lalu apa aja nih Kak strategi yang bisa kita lakukan untuk penguatan kemampuan numerasi peserta didik di sekolah? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menguatkan kemampuan numerasi peserta didik di sekolah. Yang pertama, menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus numerasi kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya. Yang kedua, membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya untuk guru matematika saja. Yang ketiga, mengimplementasi berbagai program sekolah yang kooperatif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik. Yang keempat, menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pembelajaran matematika dan menerapkan numerasi lintas kurikulum mata pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, dalam implementasi strategi penguatan kemampuan numerasi pada pembelajaran, guru dapat mengawalinya dengan asesmen diagnosis, yaitu melalui AKM, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran remedial. Jadi seperti itu teman-teman strategi yang bisa kita lakukan untuk pengetahuan kemampuan numerasi di sekolah. Untuk pertanyaan keempat nih Kak, apa sih strategi implementasi numerasi dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika? Ya, sebelum menerapkan strategi implementasi numerasi dalam pembelajaran matematika, kita harus lebih tahu ya atau lebih mengetahui peran dari numerasi itu sendiri. Jadi, numerasi memiliki peran yaitu untuk menentukan cara dan arah pembelajaran matematika di sekolah, sehingga pembelajaran matematika lebih bermakna bagi peserta didik secara kontekstual. Beberapa strategi penguatan numerasi dalam mata pelajaran matematika mencakup yang pertama, berikan perhatian pada konteks kehidupan nyata. Yang kedua, penerapan pengetahuan matematika. Jadi di sini siswa itu bukan hanya berpangku pada rumus, tapi harus juga praktek ke dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, penggunaan alat fisik
representasi, dan digital. Jadi di sini guru itu harus memberikan contoh berupa suatu hal yang nyata kepada siswa, sehingga siswa itu dapat menangkap maksud dari konteks kehidupan nyata itu sendiri. Jadi contoh dari alat tersebut itu harus ada, benar-benar ada. Yang keempat, peningkatan sikap positif terhadap penggunaan matematika untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini itu harus membangun pemikiran yang positif, yaitu dalam masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan pemecahan masalah menggunakan matematika. Ya, penggunaan matematika ini apa? Yaitu numerasi itu sendiri. Yang kelima, ya ada 1, 2, 3, 4, dan ini yang kelima, yaitu orientasi kritis untuk menginterpretasi hasil matematika dan membuat keputusan berbasiskan bukti. Dan yang terakhir, tuntutan numerasi dalam matematika melibatkan pengetahuan dan kapasitas untuk memanfaatkan keterkaitan ide-ide matematika antara berbagai topik dan domain matematika. Untuk guru matematika memiliki tantangannya tersendiri. Tantangannya apa? Yaitu tantangannya ialah memberikan perhatian khusus pada bagaimana matematika digunakan di luar kelas matematika. Misalnya, memberikan masalah yang solusinya bergantung pada konteks dan meminta peserta didik untuk membenarkan solusi mereka dan pilihan keterampilan matematika yang mereka gunakan. Penguatan numerasi di matematika dapat dilakukan dengan melihat mata pelajaran lain sebagai penyedia konteks yang bermakna di mana konsep matematika dapat diperkenalkan atau dikembangkan. Ternyata banyak juga ya Kak langkah-langkah dan strategi yang harus kita lakukan untuk tercapainya tujuan dari numerasi. Tapi kalau kita bisa melakukannya dengan ikhtiar, dengan sungguh-sungguh, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang paling baik. Wah, keren banget nih penjelasan dari kakak-kakak narasumber kita. Terima kasih buat kakak-kakak narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.